Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya, teman-teman mahasiswa. Di sini saya akan membuat suatu tutorial mengenai pengolahan data gempa, yaitu pengolahan data gempa yang berfungsi nanti untuk perancangan struktur tahan gempa. Nah, case-nya di sini saya akan mengambil pada salah satu soal yang telah kita ketahui. Bisa dilihat pada layar. Di sini ada gedung sebanyak 6 lantai dengan 5 lantai fungsional dari lantai 2 hingga lantai 2 hingga lantai 6 seperti itu. Lalu ada beberapa fungsi gedung dan lokasi gedung serta situs tanah yang telah diketahui. Nah, di sini saya akan meng-highlight satu soal saja yang akan kita kerjakan, yaitu yang nomor satu. Ini fungsi soal ini hanya sebagai case saja, supaya ketika menjelaskan lebih mudah untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Oke, setelah kita ketahui soalnya, seperti pada soal ini, kita ke sheet gempa. Di sheet ini, kita akan mengolah data-data yang telah kita ketahui. Yang pertama yang diketahui itu adalah namanya informasi gedung atau bangunan. Nah, di informasi gedung atau bangunan ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita ketahui. Yang pertama berkaitan dengan fungsi bangunan. Fungsi bangunan ini eh, tercantum pada SNI, yaitu di sini SNI itu dalam gempa, yaitu kategori risiko bangunan dan non-bangunan bangunan. Jenis pemanfaatannya dan kategori risiko. Jenis pemanfaatan ini terkait dengan fungsi bangunan ya, seperti itu. Jenis pemanfaatannya berarti bisa dibagi menjadi empat, empat dari kategori risikonya, yaitu fungsi bangunan, perumahan, seperti itu. Di sini saya akan beri warna biru yang menunjukkan bahwa data ini bisa dirubah secara mandiri. Lalu setelah fungsi bangunan, kita copy saja, bisa ditambahkan kategori risiko. Nah, kategori risiko itu terdapat 4 kategori, yaitu kategori risiko 1, 2, 3, hingga 4. Seperti itu. Nah, kategori risiko ini karena pasti ada 4 golongan, kita bisa buat drop down list, yaitu menggunakan data validation. Nah, data validation. Nah, ini diklik ya, list, source-nya, kita pilih yang pertama kategori 1, titik koma, kategori 2, kategori 3, titik koma, dan kategori 4. Bisa di oke langsung. Sini kita bisa memilih kategori 1 dan hingga kategori 4. Untuk perumahan berarti kategori 2. Nah, lalu setelah kategori risiko, kita bisa memasukkan dari
Tabel selanjutnya itu faktor keutamaan gempa. Faktor keutamaan gempa. Karena ini sudah melebihi, jadi saya pindahkan. Saya pindah. Ini supaya lebih mudah membacanya. View-nya, kliknya saya hilang. Nah, jadi rapi. Kategori risiko, faktor keutamaan gempa itu bergantung pada kategori risiko. Sesuai dengan tabel SNI 1726, kategori risiko 1 atau 2 itu 1,0, kategori risiko 3 1,25, dan 4 1,5. Itu bergantung pada nilai B3. Jadi kita pakai fungsi if ya. If sama dengan itu kasih level kategori 10 adalah nilainya 1, itu lagi. Jadi diikuti saja. Dari 3 karena ini terakhir jadi bisa langsung. Oke, ini ya, beri 2 untuk melakukan bisa dirubah, bisa di kategori 4 otomatis akan berubah. Lalu selain informasi gedung bangunan di sini juga sudah bisa kita ketahui di soalnya ini kita menggunakan sistem rangka ya. Ini ada kolom dan balok sehingga bisa dituliskan bahwa sistem strukturnya teman-teman bisa memberikan nilai di sini. Misalnya saya di sini akan menggunakan data validation juga. Saya contohkan dua 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 contoh struktur itu SLPMK. Dan source LPMK atau biasanya saya sering pakai struktur ganda. Dinding ton dinding struktur ganda, saya memasukkan struktur ganda yaitu
struktur ganda, tipping ton, dinding, dan pengukuran akhir. Kom- Cool, momen khusus, Kinoto, ya jadi bisa gitu. Karena mungkin terlalu panjang ya, jadi kita tetap validasinya kita pakai ini aja, SRPMK beton, S struktur dinding, STSK, struktur SR. Nah, sistem struktur ini akan menghasilkan nilai sesuai pada tabel 12 itu faktor R dan koefisien modifikasi respon dan faktor koefisien sistem. Modifikasi ya, misalnya, baca. R, R ini bergantung pada if nilainya adalah tadi SRPMK beton bertulang. SRPMK beton bertulang, R-nya adalah berapa? Jika STSK adalah seperti itu. Setelah faktor modifikasi adalah faktor nah, ini sistem jika di struktur ganda ya beton bertulang itu di rongga 7 paling segitu 5% guys, 7 dan 2,5. Jika rangka biasa 8 dan 3. Oh maaf, faktor pembesaran defleksi ya. Ini maksud saya faktor pembesaran defleksi. Lebih saya geser lagi saja. Lebih seperti itu. Faktor pembesaran defleksi bergantung pada nilai ini. Ini kita akan masukkan edit saja ya kita. Sudah hasil mengenai. Oke, cek. Ini sesuai. Ya, ya, sudah. Oke,
Eh, Gitu untuk bab yang pertama, yaitu mengenai informasi gedung atau bangunan.